Pak Pantas. Budaya dalam kebajikan. Rahayu membantu. Selamat sore, kembali lagi masih lemes ini kayaknya. Pengusahaan kebangsaan ya. Ikutin saya ya. Kalau saya bilang merdeka, Bapak Ibu biar semangat tidak. Merdeka, merdeka, merdeka. 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 Langsung merinding saya. Sudah cukup karena semangat Pak. Apa Mas Asing ya yang di samping dua narasumber Mas Khalid dan Mas Ventus di kanan kiri. Ada remote? Agung padamu di sanalah aku berdiri dari padu hidupku Indonesia kebangsaanku bangsa Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Merdeka. Jadi bergerak 3 kali ya. Ya sekali lagi. Merdeka! Merdeka. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Harapan saya setiap kali kita meneriakkan merdeka, ada gelora kebangsaan yang terus bergelora di sanubari kita, dan itu pasti akan memperkuat rasa persatuan kita, rasa kebangsaan kita, dan sekaligus juga membuka ruang-ruang yang ada di dalam dada sehingga efeknya bisa lebih sehat. Ibu Bapak, kawan-kawan semua yang ada dalam kesempatan hari ini untuk memenuhi undangan kami, terima kasih kami sampaikan. Sesuai dengan yang tertera dalam undangan bahwa hari ini kita akan melaksanakan acara sosialisasi peraturan daerah. Peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Terus terang saya tertarik dengan pengelolaan sampah ini khususnya dalam konteks lingkungan hidup. Kita mengetahui bahwa salah satu tema besar dunia yang biasa disebut tema global sekarang ini adalah soal lingkungan hidup. Kalau kita mendengar pemanasan global, cairnya es di kutub, dan semuanya efeknya adalah ke lingkungan hidup. Salah satu ancaman terbesar terhadap lingkungan hidup di wilayah DKI Jakarta sekarang ini, salah satunya bersumber dari sampah. Sampah menjadi ancaman yang sangat serius bagi masa depan DKI Jakarta kalau tidak dikelola mulai dari sekarang. Dan itu juga menjadi salah satu keprihatinan saya, salah satu fokus perhatian dari fraksi PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun ini untuk terus mendorong semua pihak, mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian dan dukungan yang memadai terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Itu salah satu hal yang mendorong saya, kenapa saya seringkali mengambil tema sosialisasi tentang pengelolaan sampah itu. Agar kekhawatiran kita di masa depan tidak terjadi. Bila kita sedini mungkin
bisa mendeteksi dan bisa melakukan langkah-langkah persuasif, langkah-langkah pencegahan untuk menghindari ancaman-ancaman itu. Hari ini kita nanti akan mendengar dua narasumber yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di sekitar pengelolaan sampah ini, dan ini juga sekaligus karena waktunya bersamaan dengan 6 hari menjelang pesta demokrasi, maka kalau kita lihat tema-tema perdebatan kemarin, perdebatan presiden dan wakil presiden, salah satu temanya adalah soal lingkungan hidup. Nah, artinya memang lingkungan hidup ini tidak harus terus menjadi perhatian, harus menjadi fokus perhatian kita di waktu-waktu yang akan datang. Dan saya meyakini ya fraksi PD Perjuangan terus tidak akan pernah lepas dalam memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup ini, sehingga ke depan betul-betul lingkungan hidup ini menjadi sebuah ruang kehidupan yang berkelanjutan untuk generasi-generasi yang akan datang, dan yang layak kita wariskan kepada generasi-generasi kita menjadi sebuah ruang hidup yang betul-betul sehat, aman, damai, nyaman untuk ditinggali oleh anak cucu di waktu-waktu yang akan datang. Nah, salah satu perhatian itu diwujudkan melalui partisipasi kita dalam pengelolaan sampah. Saya sebagai anggota DPRD terus terang bisa mendesak pemerintah DKI Jakarta untuk memberikan dukungan sarana-prasarana untuk mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang baik. Tetapi ya, sekali lagi, sekuat apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah tanpa partisipasi, tanpa dukungan dari kita semua, maka pengelolaan sampah tidak akan pernah mendapatkan hasil yang optimal tanpa kerjasama semua pihak. Itu yang ingin saya buka melalui sosialisasi ini. Mudah-mudahan kita di sini semua terbuka untuk turut terlibat dalam pengelolaan masalah sampah ke depan. Partisipasi apa yang bisa kita berikan, nanti narasumber akan bisa menjelaskan partisipasi yang bisa kita berikan untuk mendukung perwujudan lingkungan hidup yang baik, yang bersih, yang sehat melalui partisipasi dalam pengelolaan sampah ini. Harapan saya kita tidak perlu menunggu hadirnya sarana prasarana di lingkungan kita tergerak mulai dari sekarang untuk turut terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan kita, yang pada waktunya pasti akan memberikan dampak sosial maupun dampak personal dari keamanan, kesehatan akibat pengelolaan sampah yang terarah dan terjaga. Itulah yang ingin saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan setelah acara ini Ibu Bapak juga bisa mengeluarkan semangat budaya tentang partisipasi terhadap kebersihan itu di tengah-tengah lingkungan kita masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan nanti setelah sosialisasi ini, karena waktu 6 hari lagi kita akan masuk ke pesta demokrasi, ya mungkin ada sedikit penguatan ataupun persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyongsong pemilu tersebut, dan agar pemilu tersebut sungguh-sungguh berlangsung secara langsung, umum, bebas rahasia, serta jujur dan adil. Itu mungkin yang bisa disampaikan sebagai pengantar. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada pengelola channel. Merdeka! 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 Narasumber yang pertama, Mas Kali, beliau dosen di salah satu perguruan tinggi swasta dan pengamat tentang sampah. Sudah ada bukunya loh, dan saya jadi terpicu untuk menulis buku. Cuma buku saya belum terbit. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Kali. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam
kebajikan. Mungkin tadi kami sedikit bukunya tidak tayang, tayang di personal aja. Satu doang. Terima kasih mungkin kehadiran Bapak Ibu yang sudah hadir di sore hari yang luar biasa ini untuk kita sama-sama ikut dalam kegiatan paparan sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 yaitu terkait pengelolaan sampah. Saya juga ucapkan terima kasih ke Bapak Pantas Nainggolan selaku anggota DPRD Komisi DKI Jakarta dan Mas Ventus dan MC yang luar biasa. Mudah-mudahan nulis lagi Pak biar bukunya cepat. Baik, tadi mungkin Pak Pantas sudah memberikan bayangan pada Bapak Ibu sebetulnya apa sih yang menjadi hal untuk kita bisa sama-sama bisa menikmati kota Jakarta yang lebih asri, sehat, dan kotanya tumbuh dengan baik. Nah, di pada 4 tahun 2019 ini Bapak Ibu, saya mulai langsung saja. Sebetulnya pada 4 2019 ini juga luar biasa, di mana poin dari setiap poin total keseluruhan 137 pasal. Bayangin, kita ngapalin 5 Pancasila aja salah-salah. Kalau kata coba Pancasila, nanti yang sila ketiga pindah ke 1, yang 1 pindah ke 2, nah, itu baru 5. Bagaimana sekarang dalam 1 hari Bapak Ibu dipaksa untuk bisa langsung mengingat 137 pasal. Ya, susah ya Bapak Ibu. Mungkin saya ringkas sedikit. Peraturan daerah Bapak Ibu sebetulnya adalah produk hukum. Nah, ini kita harus tahu dulu. Jadi kalau Bapak Ibu sering mengikuti kegiatan sosialisasi perda. Jadi perda ini tidak pucuk-pucuk datang selesai tidak. Tetapi Pak Pantas dan timnya berikut teman-teman di Pemprov DKI eksekutif itu sama-sama membahas satu aturan yang sebetulnya adalah aturan tersebut memudahkan. Jadi pengalaman kami teman-teman akademisi, kita belum lihat satu aturan yang sifatnya membebani Bapak Ibu. Karena dalam pembentukan peraturan juga melibatkan ahli dari perda tersebut. Nah kemudian Bapak Ibu tadi Pak Pantas sudah singgung perda tersebut. Sebetulnya apa sih yang harus Bapak Ibu lakukan gitu ya? Saya ambil simpelnya saja. Di Perda 4 2019 melalui turunannya yaitu di Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020. Ternyata masyarakat DKI Jakarta punya andil besar. Kenapa saya katakan punya andil besar? Di Pergub 77 2020, Pemprov DKI mengajak masyarakat DKI Jakarta untuk membantu Pemprov DKI Jakarta dalam meminimalisir sampah dari hulu. Bayangin Pak, Bapak Ibu yang nggak tahu perdanya tiba-tiba datang, kita minta Bapak Ibu harus bantu. Mungkin Bapak Ibu juga kaget, saya bantu apa ini Pak? Saya nggak pernah diajak rapat, kok tiba-tiba suruh bantu? Tapi di Pergub 77 tersebut Bapak Ibu diminta sebagai tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial, yaitu adalah sampah yang berasal dari tempat Bapak Ibu tinggal, Bu Iya mohon untuk dilakukan pemilahan sampah dengan optimal. Jadi mungkin nanti Mas Ventus bisa jelaskan. Saya cerita, mungkin yang saat ini Bapak Ibu pahami itu jenis sampah terbagi 3. Sampah basah organik, sampah kering anorganik, dan B3. Tadi di sesi sebelumnya saya cerita Pak, di bak sampah ada 3. Oh tapi ini 3 ya. Jadi lupa. Ya, kemudian Bapak Ibu sebetulnya di Pergub 77 tersebut, setelah tadi Bapak Ibu diminta, sebetulnya adalah setelah Bapak Ibu memaksimalkan pemilahan sampah,
itu juga di peraturan gubernur nomor 95 tahun 2021. Jadi ada teknis bagaimana standar pemilahan, pengumpulan, dan penarikan. Itu semua sebetulnya turunannya juga diatur di perda tersebut. Tugas Bapak Ibu sebetulnya adalah pilah sampah dari rumah, pilah sampah dari sumber. Stop sampai situ. Selebihnya bagaimana? Selebihnya biar Pak Pantas dan rekan-rekannya di sana yang menyelesaikan. Karena itu adalah perintah peraturan. Karena Bapak Ibu, saya hanya kasih bayangan, pada saat satu peraturan daerah itu sudah disahkan, Bapak Ibu yang tidak mengetahui sudah dianggap mengetahui. Jadi kalau saya tidak tahu, Bapak Ibu dianggap sudah tahu. Makanya perlu adanya sosialisasi agar Bapak Ibu terpaham. Kemudian saya cerita sedikit sebetulnya Bapak Ibu. Sebetulnya di Perda 3 kemudian perubahan Perda 4 2019 itu aturannya sudah bagus, standar teknisnya jelas. Tapi saya coba pelajari, kita coba umum teman-teman akademisi lihat apa ya masalahnya. Anggarannya ada. Tadi juga diskusi sama Pak Pantas, Pemprov DKI Bapak Ibu itu nggak tinggal diam. Jadi kalau Bapak Ibu dibilang kok kita disuruh kita yang harus tidak Bapak Ibu. Jadi Pemprov DKI Jakarta sudah berdiskusi dengan perwakilan Bapak Ibu di DPRD, itu sebetulnya sedang membahas alat bagaimana mampu meminimalisir sampah. Saat ini terobosan yang ditawarkan hanya RDF. RDF itu apa? Nah, ini kan Bapak Ibu juga mungkin nggak tahu. Kita bahas sampah aja udah pusing, tiba-tiba bahas RDF. Sebetulnya pengelolaannya sampah seperti yang dibakar rumah. Dibakar rumah sampah itu dibakar. Geser, ambil yang kering dibakar. Karena tidak ada sejarahnya sampah basah itu bisa dibakar. RDF sebetulnya fungsinya sebagai insinerator pembakar sampah, menghasilkan cairan bahan baku untuk bahan bakar pabrik semen di Indosemen Cilengsi. Tapi saya cerita sedikit Bapak Ibu, berapa anggaran yang harus dikeluarkan sebagai biaya kos pemerintah DKI Jakarta dalam menggunakan RDF. Itu tadi Pak Pantas sudah sedikit sampaikan, anggarannya itu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,3 triliun. Ini nggak main-main Pak. 1,3 itu Pak, kalau kita sadar sedikit, peduli terhadap sampah, itu sudah berapa puskesmas yang terbangun, sudah berapa fasilitas transportasi mungkin yang sudah terbangun. Mungkin musembang banyak, kalau saya perhatikan yang tertahan itu seharusnya bisa lolos. Tetapi tadi Pak, karena anggaran tersebut terbatas, sampahnya juga menumpuk, mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada hal tersebut. Kemudian saya cerita sedikit, Bapak Ibu juga perlu ketahui. Jadi sebetulnya per hari ini ya, tadi saya coba searching, indeks sampah Indonesia ini turun nggak sih khususnya DKI? Ternyata tidak terlalu signifikan Pak. Sampah kita ini masih di kisaran sekitar 8.000 ton per satu hari. Sedangkan tadi alat yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dengan harga yang begitu luar biasa mahal, itu hanya mampu mereduksi sampah sebanyak 2.000 ton Pak. Jadi nggak imbang. Jadi kita perlu anggaran 4 kali lipat lebih banyak dari anggaran yang ada saat ini. Jadi cara pendekatannya Bapak Ibu menurut saya sebetulnya kita tidak bicara anggaran. Kami teman-teman di bank sampah itu hanya minta Bapak Ibu kesadarannya ditingkatkan aja. Karena saya belum pernah dengar ceritanya sampah itu kita sebagai yang tinggal di wilayah kita masing-masing itu tidak pernah menghasilkan sampah. Itu saya belum pernah dengar. Mungkin Bapak di depan saya selama hidup tidak pernah buang sampah atau tidak pernah menghasilkan sampah. Itu saya belum pernah dengar. Termasuk saya pribadi itu pasti kita memproduksi sampah. Tapi ada 2 klasifikasi Pak. Sampah itu kenapa dinamakan itu sampah? Karena semua barang dijadikan satu.
sampah kering, sampah basah dimasukkan jadi sampah. Sebetulnya istilah sampah, Bu, di teman-teman kami di bank sampah itu tidak ada istilah sampah. Yang ada adalah bahan daur ulang. Contoh simpelnya, saya minta nanti Bapak Ibu pulang yang merasa tadi bawa minuman aqua gelas atau botol, saya siapkan karung, kemudian kita isi. Pada saat nanti Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu buang sampah dalam satu tempat, satu karung misalnya. Kemudian saya kumpulkan, saya inapkan misalnya selama 6 hari. Apakah sampah botol ini berbau? Enggak. Tidak akan mungkin, Pak. Jangan 6 hari, setahun pun botol tanpa ada air, saya taruh di karung ujung, posisi ujung kursi, itu tidak akan pernah bau. Jadi kalau sekarang ada orang cerita saya kebauan karena sampah, karena dicampur, Pak. Sebetulnya sampah ini tidak ada istilah sampah, yang ada adalah bahan daur ulang. Jadi sekarang tinggal problemnya perlu adanya kesadaran yang lebih ekstra. Karena kita udah coba diskusi, kalau kita hanya sekedar tidak menjalankan aturan yang tadi yang dimuat di dalam peraturan gubernur nomor 77, yaitu salah satu poinnya adalah pembentukan bank sampah di tingkat RW. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu udah ada bank sampahnya belum? Ada. Ada, Bu, sudah ada. 2010. Bank sampahnya sebagai pengukur atau memang sebagai edukasi? Bank sampahnya terdaftar belum baik tidak ini. Iya. Nasabahnya sudah berapa? Jumlah nasabahnya 800 sekian. 400, jadi hampir setiap kakak ikut bergabung masuk. Atau memang dari beda wilayah, Bu? Beda wilayah. Sebetulnya kalau bicara bank sampah betul standar minimalnya harus segitu. Jadi karena begini, Pak, saya misalnya tinggal di sebelah rumah ibu. Ibu misalnya mandiri atau menggagas bank sampah atau ikut tergabung dalam bank sampah. Saya sendiri juga menghasilkan sampah. Jadi mau tidak mau, kalau tidak suka, saya juga harus ikut sebagai anggota bank sampah. Karena fokusnya bank sampah sekarang adalah tadi kita nunggu disubsidi dulu pemerintah alat-alat ininya itunya. Ini saya cerita sedikit, Bu, mohon maaf. Saya cerita sedikit. Tadi saya ngobrol dengan Pak Bapak. Coca-Cola, Bu, sekarang semua bahan bakunya sudah tidak cetak baru. Nanti Ibu Bapak perhatikan di warung-warung, nanti di ukuran belakang botolnya itu nanti ada tulisan gini, Bu, recycle. Berarti tandanya Aqua yang ada tulisan, Coca-Cola yang ada tulisan recycle berarti dia cetak baru bahannya. Kalau nanti tulisan di belakangnya ada tulisan recycle me, berarti produk yang Bapak Ibu minum itu sudah pernah terdaur ulang. Jadi kalau saya boleh jujur, vendornya sudah melakukan itu Coca-Cola. Jadi kita ada kerjasama dengan teman-teman di Bank Sampah Budi Luhur. Itu sekarang Coca-Cola sendiri sudah seperti itu. Karena tadi yang disampaikan Bapak, efek sampah plastik ini juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Karena jujur ya, Bu, Bapak Ibu semua, banyak bank sampah yang masih sistemnya seperti Madura. Apa itu Madura sistemnya? Timbang, tumpuk, bayar. Timbang, tumpuk, bayar. Padahal di poin di Pergub 77 tersebut ada satu poin, yaitu sebagai pemikiran-pemikiran Bapak Ibu bagaimana mengembangkan bank sampah itu bisa lebih baik. Yang membedakan kita dengan Madura itu bedanya apa? Apapun, kalau Madura kan ada jenis-jenisnya, sekian harga sekian, berapa harga berapa, sekian harga sekian. Sedangkan kita enggak, kita ada pelatihannya juga. Bagaimana sih sebetulnya tadi? Oh ternyata dalam pemilahannya ada yang salah. Kemudian kita bisa kasih bimbingan yang betul seperti apa. Nah, masyarakat kan harusnya perlu diedukasi. Nah, dengan peraturan ini sebetulnya Bapak Ibu kita berharap mudah-mudahan Bapak Ibu sedikit terbantu dan terbantu. Karena kalau saya misalnya menumpahkan kelas untuk bisa memberikan satu appointment buat saya agar saya bisa terbantukan, sulit. Akhirnya tadi kami teman-teman di Bank Sampah Budi Luhur ya kita bergerak dengan cara tadi. Contoh sederhananya, Bu, kalau pemilahan sampah yang baik itu jujur, Bu, kita tidak usah jual sampai ke aplikasi Bitcoin atau kita bisa jual ke pegadaian muda. Biasanya malah teman-teman vendor tuh yang cari, nanti Ibu boleh tanya sama langsung
penggagas pendiri bank sampahnya. Itu sampai dikejar-kejar vendor. Karena apa? Karena pemilahannya tidak seperti Madura. Jadi mereka bedanya apa? Kita punya ilmunya. Jadi bukan hanya plastik kumpulin timbang berapa kilo dan dihargain timbang angkut mobil total berapa? Tidak. Tapi tadi mengedukasi masing-masing Bapak Ibu. Kalau bapak-bapaknya mungkin agak jauh ya Bu. Biasanya kalau tentang sampah ini urusannya ibu-ibu lah. Bapak-bapaknya hanya timbang aja, ngadu kopi, minum, gimana, udah beres, ya, gitu. Biasanya ibu-ibunya yang agak lebih teliti karena seperti botol ini juga kan harus dipisahkan. Betul ya Bu ya? Labelnya dipisahkan, tutupnya juga dipisahkan. Nah itu Bu. Kalau kita bicara di Madura, nggak ide-ide aja, masukin karung aja lah. Tapi tadi nilai ekonomisnya kan tidak. Sebetulnya itu salah satu fungsi utamanya pemerintah DKI Jakarta mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama ayo kita membangun bank sampah di wilayah masing-masing. Jika ada kendala Bu, sebetulnya Ibu nggak usah khawatir. Ibu tinggal perlu cari percontohan bank sampah mana yang sudah maju. Jadi saya selalu temukan setiap kegiatan kalau ibu bapak yang tiba-tiba bank sampah yang tidak jalan tutup. Gitu. Nah ini yang tidak kita inginkan. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu dengan adanya peraturan daerah ini Bapak Ibu bisa lebih semangat untuk bisa menjaga lingkungan yang lebih baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali. Enak ya, kayak kuliah gitu ya. Tutup jadi gitu mengalir aja. Baik, narasumber yang kedua tidak kalah juga seru nih seorang praktisi. Kemana-mana juga bahwa alatnya untuk membuat sampah yang warna kuning nanti disebutkan ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak sudah tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Presiden dan juga sekali dan juga warga DKI Jakarta terutama Jawa Timur. Oke, saya lanjutin aja. Memang kita menghadapi sebuah krisis. Kali ini adalah berkaitan krisis kesadaran untuk mengolah sampah. Saya akan fokus ke situ saja. Di tahun November 2023 mungkin ada beberapa informasi dari otoritas jasa keuangan itu kredit macet sekitar 1,66 triliun dan tahun-tahunnya itu masuk di mana banyak sekali anak-anak muda khususnya itu memakai pinjol dan dicek dan survei banyak sekali berkaitan dengan sifat karakter masyarakat konsumtif. Nah, masyarakat konsumtif ini ideal dengan pola pikirnya pragmatis, yang sempit dan inginnya instan. Nah, karakter ini bertentangan dengan pengelolaan sampah. Kenapa saya bilang karakternya bertentangan dengan sampah? Banyak sekali tren, kayak ibu ini salah satunya seorang bank sampah yang notabene udah umur lansia, seharusnya anak muda yang bergerak. Dan ibu-ibu lansia ini seharusnya justru hanya mengayomi, melatih, membina. Nah, ini yang harus kita fokuskan. Kenapa anak muda dan juga para remaja khususnya punya daya kreatif dan media sosial yang cukup trafficnya tinggi, ini harus bantu para bapak-bapak, ibu-ibu yang bergerak menjadi pelaku untuk mengelola sampah. Karena kita ini punya dasar budaya, yaitu budaya gotong royong. Ini sudah hilang. Nah, dulu zaman dahulu budaya itu ada di saat pendidikannya itu terlatih dari SD, SMP, SMA, di mana melalui suatu proses yang notabene ibaratnya terus menerus. Nah, zaman sekarang itu sudah makin menghilang. Nah, kenapa dasarnya saya mengatakan ini? Karena kesadaran untuk mengolah sampah yang benar ini sudah ada di Perda ini. Langkah-langkahnya silakan membaca, di mana pertama harus ada forum masyarakat yang memang notabene itu kerjasama ya Bu ya, apakah setempat entah itu sampah dilatih dan juga ruang lingkupnya itu kerjasamanya hanya untuk pemilihnya saja, tapi mengolah. Nah, mengolah sampah ini bukan hanya tadi seperti Mas Dali bilang dengan metode menimbang segala macam terus menjual. Ada kreativitas
Mungkin contohnya misalnya saya bawa ini Talamia dan ini bungkusnya juga. Nah ini recycle dan ini bisa dari anak-anak muda yang punya daya kreatif tinggi. Saya melihat medsos dari anak muda yang pakai ya. Itu kan bisa membuat sebuah nilai jual. Jadi memicu kesadaran selain mengelola sampah, ayo kita berusaha untuk berwirausaha, berusaha untuk kita mengambil jalan pintas, melalui proses. Jangan ujuk-ujuk hijau atau mungkin judi online. Di saat mudah kita sangat cepat mendapat satu hasil. Pas satu kita ibarat ikan yang cuma minta makan itu masyarakat konsumtif, dan secara otomatis kita menyerahkan hidup kita dikendalikan oleh orang-orang yang punya kekuatan materi. Nah, jangan seperti itu, karena bangsa kita itu produktif, yang punya karakter, yang punya disiplin, tidak pragmatis. Ini dasarnya, karena zaman dulu kemerdekaan kita itu bersatu, bukan macam-macam, tidak ada perbedaan. Nah, ini adalah esensial dari pengelolaan sampah yang benar, karena sesuai dengan budaya kita. Dasar edukasi kita basically dasarnya ambil dari Jepang itu seperti nanti Pak Gas akan menceritakan tentang budaya Jepang itu bagus sebenarnya, dan itu kita sudah dilatih sebenarnya, cuma tinggal diulang lagi di generasi muda ini. Nah, disini anak muda pada khususnya agar bangkit, ayo main dalam mengolah sampah, karena banyak sekali sampah-sampah sendiri digunakan buat alat musik. Bahkan sekarang lagi zaman-zaman e-sport itu banyak memakai turnamen itu recycle. Jadi inovasi ini, kesadaran ini yang harus ditekankan. Kenapa kita harus seperti itu untuk anak muda bergerak? Agar bersama-sama mengurangi timbunan sampah. Semakin banyak timbunan sampah itu akan menjadi penyebab dari suatu penyakit. Contoh bila mana kita menghirup bau tidak sedap, itu otomatis bakteri sudah masuk. Jadi bila mana bapak ibu datang bau tidak sedap, itu sudah ada bakteri. Bukan ibu mencium, ini sampah, bukan, bakteri sudah masuk. Jadi harus pahami kesadaran ini, karena ini adalah krisis yang terjadi. Ini adalah fokus utama untuk adanya gerakan dari hal yang kecil, komunitas kecil, akan semuanya akan melihat sebagai tolak ukur. Karena 3 bulan lalu saya berkunjung di Wali Kota Jakarta Timur, itu ada greenhouse-nya. Sayang sekali infrastrukturnya sudah ada, tetapi tidak ada warga-warga yang berkunjung di situ untuk melihat. Nah ini dengan ada sosialisasi ini mungkin bergerak adanya bapak-bapak ibu anak muda berkumpul membuat sebuah forum masyarakat untuk kaitannya dengan pengolahan sampah. Itu cukup dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cepat beringas ya. Bapak Ibu nangkap nggak apa yang disampaikan? Nangkap ya. Baik. Tadi saya dengar membuat sebuah gerakan. Kita tunggu gerakan dari teman-teman. Ngomong tentang gerakan, bagaimana Bapak Ibu, saya ingin tanya nih, caranya untuk menggerakkan orang bisa memilih satu Pak Ganjar Mahfud, ya, nomor 3 ya, lalu menggerakkan juga untuk memilih Pak Anies. Ada yang mau jawab? Bagaimana caranya? Cara simpel, singkat, padat, tidak perlu biaya, kalau perlu ada? Ada? Dan saya kira dulu deh, gimana caranya? Kita berikan tepuk tangan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah yang pada sore hari ini memberikan hormat untuk kader kita yang mana rata-rata kan masih kader PDI Perjuangan, yang mana kita harus memakan dan kita harus memperjuangkan bagaimana nanti sampah untuk DKI yang 8.000 ton dari BPH per hari. Sedangkan tahun 2006 kita jadi RB ada nama
namanya perkumpulan untuk mengatasi masyarakat untuk lingkungan hidup. Setelah itu dari tahun 2000 ada namanya PPSU dan sebagainya. Yaitu penurunan gotong royongan itu tadi disinggung. Setelah itu ternyata tergerus karena ada PPSU tadi. Namun kita juga pejuang-pejuang daripada Kartini adalah ibu-ibu yang ngurusin sampah di tiap RW yang mana terbentuknya bank sampah tersebut. Namun hal tersebut bapak-bapaknya tadi dibilang enak-enak ngopi, tapi ibunya masih mikirin botol sampah, besi dan sebagainya. Itu merupakan satu perjuangan yang tidak ternilai harganya. Mudah-mudahan dengan adanya peraturan daerah ini merupakan suatu semangat kembali untuk bagaimana mengatasi santai yang 80.000 ton sehari ini, sedangkan di Bantar Gebang itu sudah kewalahan. Dan sekarang sudah ada jalan keluar yang mana Kemen Cibinong itu sudah mengaset daripada sampah yang telah dikeraskan. Mudah-mudahan barangkali PLN yang punya bahan bakar tadinya batu bara, mudah-mudahan dengan sampah itu bisa terbentuk dan untuk memajukan bangsa dan negara. Dan untuk itu semangatlah kami, mudah-mudahan kami juga sama-sama berjuang untuk memenangkan dari Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Pantas juga harus naik lagi, dan untuk yang lain-lain juga harus bisa mengangkat daripada sampah yang mana ini bisa terrealisasi dan bisa dimakan masyarakat sesuai dengan lingkungan hidup, tentang kesehatan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Tetap semangat ya Pak ya, merdeka terus di hati gitu ya. Silakan, gimana? Supaya orang milih begitu. Untuk pemenangan dalam hal ini Pak Ganjar untuk presiden, untuk DPRD-nya Pak Pantas Nainggolan. Kita kalau bicara terkait masalah untuk last minute akhir ini kan banyak juga tahu terkait masalah transaksional politik itu bisa ditutup-tutupi. Kalau memang bergerak dengan harus pakai cara seperti itu, artinya seperti apa pergerakannya, kedua juga targetnya seperti apa, ketiga kita harus mengetahui pemetaan wilayah-wilayah tersebut. Kalau memang itu berjalan, artinya misalkan contoh saya nih mengajak saudara, keluarga, orang-orang yang saya kenal untuk mengarahkan suara. Kita tidak mengakhirkan politik transaksional itu banyak sekali terjadi. Kalau memang hal-hal seperti itu mungkin dari keluarga, orang-orang yang kita kenal dan orang yang kita filterisasi dan kita yakin bisa memilih Pak Ganjar dan Pak Pantas. Itu aja sih yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih mohon. Ya, terima kasih. Menarik sekali Bapak Ibu yang disampaikan dari orang terdekat, kanan kiri keluarga diajak untuk memilih. Betul? Betul. Mas Adrian asik banget nih. Ya, saya ingin tanya lagi, bagaimana cara Anda mengatur atau mengorganisir dari tim yang sudah ada ini untuk bisa menggunakan lima semacam yang disampaikan Mas Adrian? Ada yang menjawab? Oh ya, baik Pak. Semangat sekali, silakan. Terima kasih. Perkenalkan saya Robert Nainggolan. Jadi sedikit aja saya tambahkan mengenai sampah dulu ya. Memang kita dimanjakan itu. Kalau kita bicara sampah, ada petugas sampah, ya, ada truk sampah. Tapi apakah masa depan kita itu tergantung dengan petugas atau pelayanan? Tapi bagaimana kita menjadi pelopor yang baik? Kita punya etika
Artinya memberikan contoh yang baik terhadap pertama keluarga. Bagaimana kita di dalam rumah tangga kita menjadi panutan, sehingga kita di luar pun juga menjadikan panutan. Perilaku kita, tidak laku kita selama kita berteman atau bergaul, dan itu perlu semangat dari kita untuk kita. Dalam hal ini kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh ahlinya, itu sangat bermanfaat buat modal kita ke depan. Itu yang terpenting. Terkait dengan masalah bagaimana kita mendukung Ganjar, yang paling utama adalah kita mengenal partai kita dulu. Dalam sejarah yang saya pahami, hanya partai PDI yang mencalonkan tidak ketua umum. Lebih daripada itu, sejarahnya hanya PDI yang tidak mencalonkan ketua umum. Dan ini partai yang betul-betul merakyat. Kita kenali calon wakil presiden, calon capres dan cawapres yang saya maksud. Trik rekodnya Ganjar, trik rekodnya Mahfud, kita harus paham dulu. Jejaknya kita harus kenali. Dia memberikan contoh yang baik dan dia betul-betul merakyat. Dan peluang untuk penegakan hukum ada di Pak Ganjar. Jadi kita jangan ragu. Artinya kita berharap korupsi ini akan berkurang, supaya rakyat ini jadi sejahtera. Untuk Pak Pantas, kita sudah kenal lama. Beliau memang betul-betul pejuang sejati di dalam itu. Tanpa kita ragu, beliau memang termasuk kelompok bersama Ibu Megawati. Jadi kita selalu pastikan bahwa kita mendukung Pak Pantas untuk tetap duduk di DPRD. Kalau perlu, nanti berikutnya Pak Pantas harus masuk di DPR. Mereka. Ini kata Pak Pantas, tambahan dulu Pak. Sebelum mereka tambahan dulu gitu. Bapak Ibu, mungkin saya hanya menambahkan 1 menit, Pak Gio, tolong dihitung 1 menit. Tapi lebih 2 menit. Bapak Ibu, jika di lingkungan Bapak Ibu terjadi kendala masalah yang memang tadi sifat pengaduannya lambat, mohon Bapak Ibu unduh aplikasi Jaki. Yang itu adalah Jakarta Smart City. Mungkin udah ada yang tahu ya, pada saat pandemi COVID kita pantau minimal cek vaksin dan lain-lain dari Jaki. Karena di pertemuan sebelumnya ada yang menanyakan, di tempat saya ada penumpukan sampah yang sudah disampaikan tetapi tidak teratasi. Nah itu caranya gampang Pak, daftar dengan akun Gmail kita, biasanya Bapak Ibu pasti Gmail sebenarnya atau Eko ID. Kemudian Bapak Ibu nanti pilih ada menunya, itu laporan warga, betul Pak, betul. Laporan warga. Nanti ada 5 step. Step pertama, setelah Bapak Ibu tadi regis, foto kendala masalahnya. Kemudian di step keduanya itu nanti ada pilih apa maksud dari foto yang Bapak upload, dijelaskan deskripsinya ada apa. Kemudian nanti yang ketiga ada disposisinya, ini di wilayah mana strategisnya. Tapi kalau Bapak Ibu tersambung dengan GPS, dia langsung ke direct di tempat Bapak Ibu pengambilan foto tersebut. Jadi saya hanya mengingatkan karena banyak mungkin atau Pak Pantas terlewat karena suaranya juga mungkin banyak. Mungkin Bapak Ibu kadang-kadang sudah lapor sana lapor sini, mungkin responnya lambat. Saya hanya mengingatkan segera untuk aplikasi Jaki, saya tidak promosi, tidak dibayar juga. Untuk tadi minimal kita bisa lihat Pak, disposisi laporan yang saya ajukan itu sudah sampai mana tahapnya, penanganannya sudah sampai mana. Kalau Bapak Ibu ngomong ke si A, si A ini udah sampai mana nih progres informasinya. Bapak Ibu nanti bisa pantau di aplikasi
Jaki seperti itu. Mungkin dari saya cukup atas terima kasih Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Pak Sabaranya. Mas sering pakai jaki? Oh iya bagus. Tapi jangan takut ya. Saya apresiasi karena biasanya dicari siapapun. Benar kan? Ya, triknya begini Bapak Ibu, jangan menyerang personal, jangan menyerang orangnya. Tetapi apa yang disampaikan itu masalahnya tadi. Di foto lokasi kendalanya itu jangan foto orangnya Pak. Nanti dicari sama Pak RT dan warga. Sialan itu jangan tidak. Baik, tambahan cukup ada lagi? Tidak ya? Bapak Bagas sudah waktunya kemudian ini. Kita berikan tepuk tangan yang mulia. Baik, terima kasih pada dua narasumber yang sudah mengantarkan kita untuk lebih memahami apa yang bisa kita persembahkan, apa yang bisa kita berikan untuk mengelola sampah ini yang pada waktunya untuk sebagai sumbangsi kita kepada lingkungan kita. Oke, saya coba kepada hal yang mendasar. Kalau kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada di sana di alinea keempat ada tujuan kita bernegara. Tujuan yang pertama adalah melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia. Itu tugas pertama, melindungi ini luas, sangat luas, termasuk melindungi dari ancaman sakit penyakit, ancaman dari luar, ancaman dari pencemaran lingkungan udara dan lain sebagainya. Itu tugas daripada negara. Yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Dan yang keempat, ikut serta dalam melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan. 4 tujuan itu. Nah, untuk mencapai 4 tujuan itu maka disusunlah pemerintahan kita. Pemerintahan kita dikenal dengan mekanisme kepemimpinan 5 tahunan. Maka setiap 5 tahun kita akan terus melakukan pergantian pemerintahan yang tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk mencapai 4 tujuan itu tadi. 4 tujuan itu dielaborasi dalam banyak bidang, tapi secara fundamental 4 tujuan itulah yang menjadi tujuan kita di dalam hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara ini. Nah, kenapa itu saya sampaikan? Kita setiap 5 tahunan kita mengenal pemilihan umum sebagai perwujudan dari mekanisme kepemimpinan 5 tahunan itu. Seyogianya orang bisa berganti, tetapi tujuan itu tidak pernah berubah. Maka seyogianya jangan lagi setiap terjadi pergantian kepemimpinan terjadi mundur kembali balik ke titik nol. Itu yang tidak boleh terjadi. Kita sudah merdeka tahun 45 sampai sekarang berapa? 55 tambah 23, kita 78 kan? 78 tahun terasa lambat perkembangan yang kita peroleh. Karena seringkali ganti kepemimpinan, ganti juga kebijakan balik ke titik nol lagi. Nah, itu yang tidak boleh terjadi dan itu yang harus terus kita lakukan sehingga kita tidak surut ke belakang. Maka dalam tanggal 14 nanti harapan kita siapa kira-kira yang mampu mengusung, mempercepat, mengantarkan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Itu yang perlu kita pahami. Nah, jadi
Ya mungkin kalau kita ikuti perkembangan sekarang, kita sudah paham betul bahwa yang namanya demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, ada di tangan ibu bapak. Namun saya hanya minta waktu beberapa menit, mungkin 2 menit, 3 menit, untuk merenungkan. Tolong direnungkan kemana kuasa yang ibu bapak miliki itu akan dipergunakan pada tanggal 14 nanti. Kemana? Kiranya kuasa itu dipergunakan, didorong oleh keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa, masyarakat, dan negara. Kalau tujuannya seperti itu, maka saya yakin demokrasi kita akan semakin sehat, akan terus bertumbuh dan berdaya guna menghantarkan kita menuju tujuan yang 4 yang tadi kita sudah sepakati. Itu umpamanya. Jadi ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar untuk mempergunakan kuasa itu kemana. Dalam posisi yang seperti itulah kita masuk ke pemilu tanggal 14. Pada tanggal 14 nanti kita akan memilih presiden dan wakil presiden, kita akan memilih DPR RI, kita akan memilih DPD, dan kita akan memilih DPRD provinsi, dan di 2 DKI kita akan memilih DPRD kota kabupaten. Kiranya semangatnya sama, didorong oleh sebuah tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Bagaimana tanggung jawab itu muncul didasarkan kepada pengenalan, pengetahuan akan setiap calon yang ingin kita usung. Itu dia Pak. Jadi pada tanggal 14 nanti akan ada 4 kertas suara yang diberikan kepada kita. Kertas suaranya saya hanya punya kertas suara DPRD. Tapi kira-kira beginilah nanti semua bentuk kertas suara itu. DPRD ini warnanya biru, ya. DPR warnanya kuning, DPR. DPD warnanya merah, dan presiden namanya warnanya abu-abu. Mari kita lihat perbedaannya. Kalau presiden, kertas suaranya itu isinya adalah ada foto. Ada foto capres, ada foto cawapres. Ada foto Pak Ganjar, ada foto Pak Mahfud, dan di bawah nomor 3, nomor 303. Jadi jelas pesertanya adalah orang yang di bawahnya ada partai politik pendukungnya. Kertas suara DPR RI tidak kita temukan foto orang di sana. Yang kita temukan di sana adalah nama, foto partai politik dan nama. Contohnya begini, bisa kita lihat di sini, tidak ada foto orang, tidak ada foto orang. Yang ada adalah foto partai politik. Karena peserta pemilu legislatif itu DPR dan DPRD adalah partai politik. Tuh, ya, tidak ada foto orang di sini. Jadi kalau presiden ada foto orang, kalau DPD ada foto orang, kalau DPR dan DPRD tidak ada foto orang. Yang ada adalah foto partai, yang ada adalah simbol partai politik dan nama setiap calon. Nah, jadi kita lihat, ini untuk kita lihat di sini PDI Perjuangan nomor urut berapa? 23. Maka posisinya ada di atas. Ya, benar. Di bawah partai politik baru ada nama calon-calon. Saya ditempatkan di nomor urut 2. Nomor 2. Nomor urut 2. Ya. Di nomor urut 2.
Nah, biar sekalian kita simulasi. Nah, simulasi supaya lebih gampang. Ya. Kalau saya coblos di sini, ayo, apakah ini sah? Sah. 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 Tapi suara adalah untuk itu sah. Setelah saya coblos ini, saya coblos lagi ini. Sah. Sah. Tapi suara ke Partai. dua pantas yang dua. Itu. Dua boleh ya? Jadi tidak itu dua. Satu. Tetap satu gitu. Nah ini sering terjadi kekeliruan. Sering terjadi kekeliruan di TPS. Mungkin yang dia lihat coblosan pertama partai, yaitu partai. Kemudian dia lagi ada coblosan di caleg. Nah, yang menghitung tidak selaras dengan yang ini di garis lagi. Padahal ini satu kertas suara hanya ada satu suara, tidak boleh dua. Nah, itu jadi kewaspadaan ini perlu kita tinggal. Contoh lagi mana? Ya ini kan, nah, kita ini contohnya. Ini sah. Hanya dengan mencoblos nama saja itu sah atau tidak? Sah. Itu juga sah. Tapi kalau ada dicoblos di sini, coblos saya bisa di sini, apakah ini sah? Tidak, batal. Maka perlu pengamatan. Kalau ada waktu yang cukup, sebelum masuk ke TPS lihat dulu apakah ada kerusakan dalam kertas suara. Kalau ada waktu, Pasti Pak, ada waktu. nah, mungkin sambil menentukan ada juga yang ada. Lihat aja dulu apakah ada yang rusak atau Kondisi memang kalau begitu masuk diberikan itu dicek langsung. Ya, satu. ada waktu. Gitu. Jangan lupa ya. Jadi pilih langsung nomor. Dua. Nah, itu. Jadi yang ya, sorry. Nanti, nah, begitu kita masuk ke KPPS, maka akan diberikan 4 kertas suara yang setelah ditandatangani. Nah, ini ada kolom tanda tangan. Nah, itu akan ditandatangani oleh baru kemudian di Ketua KPPS. nah, oleh KPPS diserahkan kepada kita. Kemudian ya tadi mungkin belum sampai menunggu kosongnya bilik suara, bisa lihat-lihat buka apa semua. Kemudian bisa kita berikan coblosan di TPS di ruang bilik suara. Baru kemudian dilipat kembali seperti lipatan awal, baru kemudian dimasukkan ke kertas suara sewarna sama warnanya. Jadi ada kotak suara untuk DPRD warna biru, masukin ke sana, presiden masukin ke sana, setiap kotak sesuai dengan warnanya masing-masing. Berarti ada kotak yang membantu. Nah itu kira-kira simulasi di dalam pemberian kertas suara itu nanti. Nah, dalam proses ini saya hanya minta kita semua mungkin kalau ada waktu bisa mengamati jalannya proses khususnya perhitungan suara. Jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan keadilan. Jadi supaya itu sungguh-sungguh berlangsung secara jujur dan adil, tidak cukup hanya saksi yang ada di TPS, perlu dukungan, perlu support dari kita semua yang ada di luar untuk membantu terwujudnya pemilihan umum yang jujur dan adil. Karena jurdil itu lebih kepada pelaksana sebenarnya penanganan. Itu yang saya pikir perlu. Dan itu bisa diwujudkan melalui yang memberikan foto pada waktu foto plano. Nah, foto plano begitu selesai perhitungan suara. Nah, itu akan sangat membantu untuk mengawal proses pemilu itu, pemilu yang jujur dan adil. Nanti
kita akan coba nanti membuat sebuah call center, mungkin bisa sebagai tempat penampungan foto-foto tersebut untuk bisa berpartisipasi dalam menjaga, mengawal jalannya pemilihan umum yang jujur dan adil. Nah, seiring dengan itu dalam kebebasan yang Ibu Bapak miliki, karena prinsip pemilu itu kan udah langsung, umum, bebas, rahasia. Artinya semua warga negara berhak dan punya kebebasan untuk menentukan pilihan. Tetapi kan tadi disampaikan, kebebasan itu didorong oleh sebuah rasa tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Dalam posisi yang seperti itu saya meyakini Ganjar Mahfud akan menjadi pilihan terbaik untuk kita, pilihan terbaik untuk negara merah putih yang tidak pernah putus di dalam logo PDI Perjuangan. Itu memberikan arti bahwa perjuangan itu tidak pernah berhenti dan dia akan terus berkesinambungan sampai dengan akhir. Dan perjuangan kita belum sampai menghantarkan kita kepada tujuan yang kita inginkan, yaitu dalam bahasa yang sederhana, masyarakat yang adil dan makmur. Itu saya punya keyakinan PDI Perjuangan akan tetap konsisten berjuang di jalan ideologi Pancasila dan terus mengemban amanat penderitaan rakyat, di mana rakyatlah yang menjadi sumber dari energi PDI Perjuangan, rakyatlah yang menjadi tuan, rakyatlah yang menjadi raja bagi PDI Perjuangan. Yang terus jangka kemuliaannya ke titik yang maksimum. Nah, dalam posisi itu saya berharap menawarkan sebuah pilihan bagi kita, pilih PDI Perjuangan nomor 3. Kemudian setelah itu untuk DPRD DKI saya juga tercantum sebagai calon legislatif. Nah, ya sekarang masih legislatif, tapi untuk pemilu nanti menjadi calon legislatif. Kalau Ibu Bapak berkenan, kalau Ibu Bapak percaya dengan saya, dan mudah-mudahan dan saya yakin Ibu Bapak percaya dengan saya, jangan ragu untuk mencoblos pantas menggolong. Sekaligus juga saya berharap kita semua bisa mensosialisasikannya, bisa mengajak, mengetuk tularkannya kepada keluarga, kepada teman, kepada tetangga ini, dan kita percaya mampu mengemban amanat penderitaan rakyat. Hanya dengan semangat gotong royong yang seperti itu kita mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Mudah-mudahan kita kembali ke era yang lebih ke era yang nyaman, ya bebas juga dari gangguan-gangguan atribut-atributnya. Kadang-kadang juga ya sekarang ini sebanyak orang mengatakan menjadi sampah visual. Ya karena udah terlalu ramai, perusahaannya udah nyampe lagi. Orang-orang sering sampah visual. Dan ya mudah-mudahan ya dengan kemajuan yang diperoleh sekarang ini mungkin ke depan orang akan lebih banyak bermain di media sosial, mempergunakan media internet, dan mungkin media-media luar ruang suatu waktu mungkin akan tergantikan oleh media-media personal. Itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas bantuan dukungan yang sudah diberikan kepada saya, kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga kepada pemenang Ganjar Mahfud. Dan mari kita teruskan perjuangan itu, dan kita bersama-sama mengawal jalannya pemilu yang jujur dan adil, yang mampu mengantarkan Ganjar Mahfud menjadi presiden 2024.
Untuk balas menanti kemenangan melalui kekuatan kursi terbanyak oleh PDI Perjuangan. Reklamasi itulah yang kita sampaikan, dan yang terima kasih atas kehadirannya akan datang. Kita harus yakin hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan besok harus lebih baik daripada hari merdeka. Merdeka, merdeka. Iya. Siapa menang? Maju terus, pantang. Mundur. Merdeka. Merdeka, merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka 3 kali. Merdeka. Merdeka, merdeka. Bapak, ibu-ibu, kita bilang itu ya. Pantas Ganjar menang. Bapak, ibu-ibu, mari kita buat semangat ke Pak Pantas. Semoga 5 tahun ke depan Bapak terpilih kembali. Dan selalu kita dukung dengan semangatnya. Mari Bapak, ibu-ibu, kita kepengen banget bilang pantai Ganjar menang. Ayo. Mari Bapak, ibu. 1, 2, 3. Pantas Ganjar menang. Ya, rekan-rekan sekalian, ada satu tekad yang harus kita langkahkan, jiwa, pikiran, dan diri kita. Selesai dari sini, waktu yang sudah dekat, jangan pernah berubah. Pastikan keyakinan kita bahwa kita ingin memenangkan Ganjar Mahfud, Pantas Nainggolan, PDI Perjuangan. Itu ada di dalam diri, intinya situ. Nah, menurut saya, kalau sebagai mentor, Pak Pantaslah mentor saya. Selangkah yang akan menjadi itu sudah sangat, saya tidak bisa apa-apa, karena memang Pak Pantas Nainggolan adalah mentor saya. Saya banyak belajar dari dia, bagaimana cara bahwa karakter dalam diri itu harus ada. Selama kita tidak mempunyai karakter pribadi seperti Bung bilang, sulit kita untuk bergerak. Kalau kita bergerak tanpa beban, kita bergerak dengan hati, niscaya akan tercapai.